Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini di sesi kali ini kita akan melanjutkan kuliah kita yaitu desain organisasi industri dengan tema struktur dalam organisasi. Ya, ini melanjutkan yang kemarin di mana kita sudah belajar fundamentalnya terkait organisasi, yaitu nilainya, terus lingkungan, dan prinsip-prinsipnya. Sekarang kita coba implementasikan di mana kita untuk tahu bagaimana caranya melakukan merancang struktur organisasi. Ya, apa itu? Sebenarnya kita pengen tahu dulu ya, apa itu struktur organisasi. Jadi, ini adalah spesifikasi pekerjaan yang harus dilakukan dalam organisasi dan cara agar pekerjaan tersebut bisa berkaitan antara satu yang dengan yang lainnya. Menurut Albert and Griffin. Jadi seperti ini struktur organisasi. Jadi kalau kita lihat keyword yang penting adalah itu tuh terkait jabatan, jobs atau role jabatan yang harus dilakukan dan kemudian melihat kaitannya dengan yang lain. Karena kita tahu bahwa sebetulnya semuanya harus saling berkaitan kan ya, ada proses dalam sebuah organisasi itu yang harus dilakukan. Kemudian juga ada di sini istilahnya adalah organizational chart atau bagan organisasi. Nah, ini kalau kalian tahu biasanya organisasi itu struktur organisasi itu dimunculkan dalam bentuk bagan, di mana di sana ada kotak-kotak ya, building block yang menunjukkan posisi-posisi atau job-job apa saja yang ada dan bagaimana mereka kemudian saling berkaitan. Ada semacam garisnya lah yang menghubungkan antar satu dengan yang lainnya. Ini tuh untuk menjelaskan struktur tersebut. Jadi karyawan tuh juga bisa melihat, oh sebenarnya posisinya di mana gitu dalam keseluruhan organisasi tersebut. Ini untuk membantu saja, jadi alat bantu. Jadi organizational structure itu bukan chartnya itu bagannya itu untuk menjelaskan posisi organizational struktur organisasi, tapi struktur organisasi yang asli, yang real itu adalah sebenarnya pekerjaan-pekerjaan yang apa dan bagaimana mereka saling berkaitan. Di chart itu juga tadi yang saya bilang ada garis-garis yang menunjukkan hubungan yang saling menghubungkan kotak-kotak itu untuk menunjukkan rantai perintah, rantai komando atau melapor ke siapa. Satu posisi itu melapor ke siapa atasannya, seperti itu. Ini contoh, kalau kalian lihat di sini contoh organizational chart, jadi bagan organisasi, di mana di sini paling tinggi adalah presiden atau owner, terus nanti ada manajer, terus ada di sini staff. Ini yang simple ya, biasanya seperti ini. Ada di sini ada low level management, terus nanti senior manager, terus nanti di atasnya ada owner. Ya, di bawahnya ini mereka memiliki kecampur-campur ya, memiliki staff-staff biasanya seperti itu. Jadi di sini tidak dihitung staff-staffnya. Tapi ini untuk menggambarkan aja secara simpel ada level dan ada pembagian-pembagian fungsi. Apa yang menentukan struktur organisasi? Ya, kalau kita mau merancangnya ada beberapa, yaitu pertama misinya. Jadi misi itu kan arah yang ingin dicapai oleh organisasi, pengen seperti apa di masa depan, itu nanti menentukan. Karena kemudian dengan adanya misi, perusahaan itu punya strategi ya, bagaimana cara meraihnya ke sana. Nah, itu nanti menentukan kita mau ngambil competitive advantage apa, menentukan fungsi yang harus kita miliki dalam organisasi tentunya. Kemudian size itu ukuran, seberapa besar kita organisasi ini mau. Kalau kaitannya kutatnya adalah cuma lokal, misalnya ya kota itu sendiri ya mungkin tidak akan besar. Tapi kalau targetnya misalnya internasional, itu berarti pasti sudah kebayang. Tidak mungkin cukup dengan satu tempat saja, satu organisasi. Bisa jadi kita butuh cabang di luar negeri itu, karena yang targetnya internasional. Seperti itu. Kemudian internal environment. Ya tentunya lingkungan internalnya juga mempengaruhi, maksudnya ya bagaimana kita kan
sudah ada orang-orang yang berjalan di dalamnya, sudah ada resource lah, misalnya orang-orang dari awal berdiri, dan itu biasanya diperhatikan juga mereka pengennya di posisi mana. Jadi kadang tidak bisa serta-merta kita mengganti struktur organisasi secara masif gitu ya, tanpa memperhatikan hal itu. Nanti orang-orang yang sudah, kan orang itu berinvestasi ketika bekerja, mereka meningkatkan skill, experience, dan akhirnya punya satu keahlian tertentu. Ya, ketika misalnya itu dihilangkan, ya bisa jadi mereka tidak punya tempat. Nah, ini harus diperhatikan. Kemudian ada external environment, tentunya ya tantangan sama peluang, ancaman yang ada di luar, yang kemudian bagaimana organisasi kita ini ingin untuk merangkul hal tersebut. Nah, ketika kita mau membangun blok-blok organizational structure, jadi yang tadi ya kotak-kotak yang di chartnya tadi kalian bisa lihat, itu ada beberapa prinsip yang kita perlu tahu. Jadi pertama adalah masalah spesialisasi. Sudah dijelaskan kemarin di pertemuan sebelumnya, spesialisasi tentunya pembagian kerja ini yang nanti menentukan adanya job specialization kan. Jadi ada job-job tertentu yang berbeda-beda yang menghasilkan blok-blok yang berbeda. Kemudian ada departmentalization. Ini wadah untuk job-job yang berbeda tapi memiliki fungsi yang berdekatan atau similar, sama. Jadi pembagian ini tuh kita bisa ada beberapa cara departmentalization ini. Mana yang mau diikuti? Contohnya berdasarkan produk, misalnya ya berdasarkan proses, berdasarkan fungsi. Kalau berdasarkan fungsi kita sudah beberapa kali lihat ya penjelasan juga, contohnya ada keuangan, ada HRD, ada produksi. Nah, seperti itu berdasarkan fungsi. Ada berdasarkan customer, ada berdasarkan geografik. Nanti kita akan belajar lebih detail untuk masing-masingnya itu. Establishment of, jadi setelah kita tahu ada spesialisasi, ada pembagian pekerjaan, terus ada pengelompokannya dengan departmentalization, terus kita harus juga tahu bagaimana kemudian pengambilan keputusan itu ditetapkan hierarkinya seperti apa. Ini penting karena di situ adalah kita merancang bagaimana wewenang itu didistribusikan maksudnya siapa yang jadi supervisor, dia melapor kemana, itu tuh harus kita rancang kan, supaya karena sebetulnya kan gini ya, kita pahami di awal bahwa contoh yang kemarin kita bicarakan, bahwa ketika misalnya dia awalnya membuat restoran sendiri, ya semua dia kerjakan sendiri. Kemudian dia mulai makin besar restorannya, dia meng-hire banyak orang untuk membantunya. Jadi sifat orang yang di-hire itu kan membantu dia. Artinya ya mereka tuh kepanjangan tangan dari dia, dari si pemilik tadi. Nah, tentunya mereka juga harus sinkron kan. Nah, jadi harus melapor kemana ya? Tentunya ujung-ujungnya harus melapor kepada pemilik tersebut. Nah, ini perlu diatur rantainya supaya itu aliran informasinya itu smooth dan aliran perintahnya itu smooth. Nah, ini nanti distributing authority ini kaitannya dengan tadi delegasi. Jadi bagaimana membagikan tugas-tugas dari satu rantai proses yang panjang, yang utuh itu dibagi-bagi. Kemudian ada sentralisasi, apakah kita sudah ngomong bagaimana supaya yang keputusan tertentu yang strategik atau apa itu dipegang oleh upper management, desentralisasi, lower level manager. Nah, ini kan kita ngomong kemarin, apakah mau sentralisasi atau desentralisasi. Mungkin ataukah kita mencari yang seimbang ya, menemukan siapa. Kalau yang seimbang itu kan dibagi-bagi, bahwa upper level management itu untuk keputusan yang seperti apa, dan lower level management keputusan yang seperti apa. Oke, sekarang kita merancang departemen. Jadi departmentalization. Jadi kan kalau job pekerjaannya apa itu kan biasanya sudah jelas ya, karena kebutuhannya itu sudah muncul. Oh, kita butuh orang melakukan ini, kita butuh yang melakukan itu. Itu otomatis tercipta job.
nantinya. Oh, butuh orang yang jualan, ya nanti tercipta sales. Butuh orang yang menawarkan produk, ya merancang penawaran marketing. Butuh orang yang bikin produksi. Nanti itu sudah job, sampai level jobnya itu orang ini mengerjakan apa kan sebenarnya sudah tercipta. Nanti setelah job itu terbuat kan butuh digrupkan ya, digrupkan. Nah, ini namanya departmentalization atau departmentation, tergantung Inggrisnya Inggris mana. Jadi sama aja. Departmentalization. Ini caranya seperti apa? Tadi kan sekilas dibilang bisa berdasar produk, berdasarkan proses, berdasarkan fungsi, berdasarkan customer, geografis, atau kombinasi. Apa saja itu masing-masingnya? Ini kalian lihat di sini contoh multi-form of departmentalization. Kalau di sini lihat, di sini kita bisa melihat functional departmentalization. Lihat, ada marketing, produksi, finance. Ini berdasarkan fungsi-fungsi kan. Inilah functional departmentalization. Terus ada geographical departmentalization. Ini berdasarkan area. Texas, Plant, Oregon, Florida ini berdasarkan kota-kota kan. Ini geografi, berdasarkan tempat. Nah, dia punya cabang di beberapa kota. Bisa juga berdasarkan produk. Ini ada consumer produk, ada industrial produk ya. Nah, ini bisa juga ini. Jadi ataukah misalnya nanti memang khusus produk-produk tertentu. Nah, itu tuh kalau mungkin kalau sepeda contoh ya, ambilkan contoh sepeda. Bisa jadi dia yang dia jual adalah pertama sepeda jadi utuh. Nah, itu bisa juga kemudian juga dia menjual spare part. Nah, itu kan sudah terpisah. Atau dia menjual yang memang setengah jadi, rakit sendiri gitu. Kenapa rakit sendiri? Mungkin lebih murah. Contoh IKEA gitu kan merakit sendiri. Nah, itu tuh contoh-contoh pembagian berdasarkan produk. Nah, untuk kita menetapkan pengambilan keputusan itu kita bisa mengacu pada dua hal ini yang kemarin juga kita sudah bicarakan. Jadi mana yang lebih sesuai ya, centralized organization atau decentralized organization. Kalau centralized itu sebenarnya top manager yang mengambil keputusan. Otoritas itu secara ya hampir sebagian besar diambil oleh top level manager. Yang bawah nggak bisa mengambil. Nah, kalau decentralized itu lower level manager hold significant decision making authority. Jadi mereka memegang keputusan tapi juga signifikan. Ya, karena biasanya juga di bawah juga bisa keputusan tapi tergantung apakah itu signifikan atau enggak. Nah, ini decentralized. Karena yang kalau misalnya hybrid balance itu kan biasanya dibagi. Yang penting-penting strategik oleh top manager, kalau yang daily itu dipegang oleh yang bawah itu boleh, tapi untuk yang daily jadi nggak terlalu signifikan juga. Nah, itu bukan decentralization kan, berarti itu antaranya dua ini. Nah, ini kalau ekstrimnya itu diambil dua ini ya, mau centralized itu yang seperti apa, decentralized seperti apa, tapi majority-nya ke arah sana, walaupun sebenarnya biasanya posisinya di antara dua itu, dua ekstrim tersebut. Jadi organisasi itu juga ada yang kita merancang organisasi itu juga ada yang sifatnya selain desentralisasi dan desentralisasi ada yang tall and flat. Tall itu ketika gini, flat itu maaf, kita mulai dengan flat dulu. Flat itu ketika hierarki vertikalnya itu tidak terlalu banyak. Ya, ini biasanya yang umum ada di decentralized organization. Jadi layer-layer manajemennya itu sedikit. Nah, kalau flat ini biasanya komunikasi kan karena layernya sedikit, komunikasi itu lebih bagus, lebih cepat. Hanya saja kemudian nanti span of control-nya wide span of control. Jadi karena dia pendek, biasanya lebar. Lebar itu maksudnya apa? Maksudnya supervisor atau manajer itu megang anak buahnya tuh lebih banyak. Bisa jadi satu tim itu, satu divisi atau satu unit itu tuh span of control-nya jadi si manajer tuh megang anak buahnya tuh banyak. Nah, kalau tall organization itu kebalik, dia lebih ramping tapi tinggi.
Jadi di sini common in centralized organization, jadi decentralisasi itu lebih common, lebih umum. Nah ini ada layer of manajemennya multiple, ada assistant manager, senior manager, director, wakil direktur, dari owner, itu panjang. Ada komunikasinya lebih slow, tapi span of control-nya lebih narrow. Kenapa sih span of control lebih narrow? Ya tentunya akan lebih mudah ngontrol karena sedikit orangnya kan, tidak terlalu berat. Nanti kita pelajari. Nah ini structure and span of control. Maksudnya apa tadi span of control ini? Kalau flat organization, kalian bisa lihat ya pendek ininya, layernya sedikit, vertikalnya, tapi ininya luas. Nah ini wide span of control. Nah di sini kalau ini kebalikannya, span of controlnya lebih simpel karena biasanya satu megangnya cuma dua seperti itu. Ini contoh yang di tentara ya. Di sini hukum ya biasanya seperti ini. Law firm itu hukum. Jadi yang penting untuk diketahui ini pertama adalah dalam struktur organisasi karakteristik yang muncul biasanya tingginya ini tadi tall atau flat, ini tingginya. Terus nanti span of control tadi ini yang menentukan dia tall and flat itu flat atau enggak, itu luas atau enggak, seberapa banyak span of controlnya, seberapa tinggi. Nah ini nanti kombinasi dari tinggi dan banyak ini satu pembagian unit pengelompokan tertentu itu departmentalization atau departmentation. Ini pengelompokannya tadi. Jadi kalian lihat, ya satu kelompok begini itu biasanya satu departemen. Seperti itu. Atau biasanya sebegini satu departemen, terus ini satu divisi misalnya. Nah itu tinggal ini saja sih penamaan. Atau mungkin nggak ada divisi, langsung departemen. Nah, seperti namanya. Tapi intinya konsepnya departmentalization itu pengelompokan ya. Ini rata-rata. Jadi sebenarnya berapa sih yang ideal, span of control yang ideal? Itu kan mungkin ada pertanyaan seperti itu. Tapi jawaban yang paling saya mungkin paling benar itu sebetulnya tergantung pada kondisi organisasi tersebut. Jadi setiap organisasi itu punya cara yang berbeda. Jadi biasanya nanti karena karakteristiknya berbeda, cara kerja yang berbeda itu ya mereka nyamannya juga berbeda gitu ya. Asal mereka mencoba terus sampai mereka menemukan angka yang nyaman, itu tuh bisa jadi itu yang lebih tepat. Tapi ini ada penelitian yang menentukan ya ini biasanya rata-rata gitu, bisa ngambil yang 4, bisa ngambil yang 10. Ya tergantung ya tadi ya. Mungkin kalau yang tall ya dia pakai yang 4. Seperti itu. Jadi 4 ini. Kalau yang wide dia ngambil yang 10. Ini average yang berdasarkan riset kebanyakan seperti berapa gitu. Walaupun belum tentu ini bisa jadi pas ya dengan organisasi kita, karena tadi setiap organisasi itu bisa jadi unik, harus diamati juga. Nah, tadi kita ngomong salah satu fungsi otoritas pembagian wewenang itu adalah untuk proses delegasi ya. Delegasi itu bagaimana proses di mana manajer mengalokasikan pekerjaan, jadi membagi-bagi pekerjaan kepada subordinat. Jadi ketika membagikan pekerjaan itu ada tanggung jawab, ya kan? Ada tanggung jawab yang diberikan, ada wewenang yang diberikan, creation of accountability, the obligation of employee to successfully complete the task. Jadi ini bagaimana supaya targetnya itu apa, selesainya itu bagaimana. Kan sudah ngasih pekerjaan, itu harus jelas pekerjaan ini dinilai selesai, dinilai bagus itu seperti apa. Nah itu harus jelas juga, jadi supaya yang mengerjakan itu juga ngerti, oh saya diminta mengerjakan ini tuh targetnya pengennya apa. Nah itu accountability. Jadi tadi ya ketika melakukan delegasi pekerjaan, memberikan pekerjaan itu harus penting dilihat 3 ini. Jadi tanggung jawabnya apa, terus wewenang dia sampai sebatas mana, sampai target yang harus dia capai itu apa. Tapi bisa jadi ya kadang-kadang ini
manajer tuh nggak mau delegasi. Itu bisa jadi terjadi. Walaupun ini nggak bagus. Apa saja yang bisa memunculkan? Contoh, misalnya takut bawahannya itu nggak bisa ngerjakan, itu bisa juga jadi alasan. Mereka nggak mampu, nanti nggak selesai. Nah itu. Terus keinginan untuk memegang kontrol, khawatirnya kalau diberikan nanti dia nggak megang kontrol lagi gitu kan ya, itu juga bisa jadi. Fear subordinate might show the manager up in front of the other by doing a super job. Jadi bisa jadi lebih bagus daripada manajernya ngelangkahi, itu ada juga, bisa jadi misalnya seperti itu, takut. Atau simple lack of ability, atau ya memang nggak bisa aja dia mendelegasi, itu memang nggak bisa. Ini bisa jadi. Tapi ini hal-hal yang jelek kan, kalau nggak bisa delegasi, otomatis nggak bisa, untuk apa punya tim, punya unit gitu ya. Nah ini sesuatu yang harus diperhatikan. Contoh-contoh authority ya, form of authority. Untuk wewenang itu ada beberapa bentuknya. Jadi di sini ada pertama line authority. Line authority ini adalah di mana line itu kalau di bagannya itu garis ya. Ini wewenang itu sesuai garis tersebut. Otoritas itu sesuai resmi, jalur solidnya resmi itu seperti apa. Itu biasanya kalau line authority itu yang resminya seperti apa. Ini sudah digambarkan biasanya itu sesuai bagan organisasi, struktur organisasi yang terlihat di bagan itu, bagaimana siapa ke siapa itu bisa jadi ini sudah digambarkan. Tapi bisa juga ada juga namanya stock authority. Ini biasanya based on special expertise. Ya, ini authorities yang wewenang yang lebih kepada enggak struktural tapi lebih pada fungsional. Jadi nanti dia tanya-tanyanya tuh ke siapa? Ke biasanya yang ahli di bidang itu. Nah, seperti itu. Kemudian ada komite dan tim authority. Ya ini diberikan kepada tim. Jadi bisa jadikan pekerjaan itu ada satu proyek tertentu yang kemudian dibuatkan tim. Nah, ini dia punya otoritas. Misalnya Six Sigma, Lean Six Sigma atau Quality Assurance ISO. Waktu itu karena ingin mengimplementasikan ISO, dibuatlah tim. Nah, tim ini kemudian bisa bypassing yang line authority, dia bisa langsung menyuruh unit-unit untuk membuat SOP misalnya. Tidak harus lewat board of director di atas terus mereka menurunkan itu perintahnya itu dulu terus nunggu gitu, nggak harus. Mereka bisa langsung bypassing, ini kamu buatkan sekarang, walaupun tahu atasannya tahu ada yang nyuruh, oke. Nah itu bisa jadi seperti itu. Ini line and staff ya, tadi saya bilang kalau line itu yang seperti ini ya, yang resmi, yang solid garisnya ini. Nah kalau staff itu ya ini mereka diskusi antar berbeda departemen kan, karena ada fungsi mereka harus tahu. Engineering sama human resource ini bisa jadi ada hubungannya karena harus tanya, clerk ini tuh harus tahu juga, harus ada hubungan dengan yang lainnya. Nah ini otoritasnya. Dia juga punya equipment ini, ketika misalnya ya mau membuat sesuatu dia harus konsultasi, membuat sesuatu yang baru, terus orang-orangnya butuh, dia harus konsultasi sama ini. Nah ini juga ada, bisa jadi muncul seperti ini. Nah sekarang kita coba melihat bentuk-bentuk dari struktur organisasi. Tadi kita sudah ngomong landasan-landasan apa saja yang perlu kita ketahui dalam melakukan desain struktur organisasi kan. Kita sudah dengan itu diharapkan sudah bisa mengenali lah. Nah sekarang kita coba kenali bentuk-bentuk struktur organisasi itu. Nah itu bisa pertama berdasarkan fungsi, functional structure. Jadi ini bentuk organisasi bisnis, organisasi industri di mana
wewenang itu ditentukan berdasarkan hubungan antara fungsi grup, antara kelompok grup dan aktivitas. Ini biasanya digunakan untuk mayoritas pada small to medium sized firm, jadi kecil dan menengah. Structured around business function. Jadi mereka biasanya punya bisnisnya, fungsi bisnisnya apa, ya marketing, operasi atau finance ya biasanya seperti itu. Keuntungannya spesialisasi dan smoother internal coordination ya karena mereka sudah dibagi. Ini kan sebenarnya cuman proses yang ada itu dibagi-bagi, dikelompokkan berdasarkan fungsinya kan, yang mirip itu. Jadi dibagi-bagi terus mereka fokus dengan itu sendiri. Nanti input dari sini, inputnya itu ngambil dari output dari yang lainnya, dari yang sebelumnya. Nah seperti itu. Nah ini dengan ini adanya lebih smooth, ada spesialisasi, lebih memungkinkan untuk produktivitas meningkat. Nah, karena kan biasanya kalau small and medium mereka yang penting produktivitas dulu meningkat. Ya, disadvantage-nya minusnya ya, itu biasanya sentralisasi, poor cross functional coordination. Jadi mereka hubungan satu dan lainnya bisa jadi terjebak tidak berkomunikasi. Nah, terus karena mereka cuma fokus di tempatnya, lack of accountability, orang nggak tahu, karena orang lain kan juga nggak ngerjain itu, jadi mereka tidak tahu apa yang bagus, apa yang jelek gitu, karena mereka fokus, jadi mereka punya ini sendiri, ya kami mengerjakan seperti ini, kita nggak pernah tahu apakah mereka bagus atau enggak. Nah, ini contoh functional structure gambarnya. Ya, operation, marketing, finance, human resource, R&D. Di bawahnya juga sudah pasti berbeda-beda kalau kita berdasarkan ini, itu semua yang di bawahnya akan berbeda-beda. Tidak dimungkinkan sekali, sangat dimungkinkan bahwa tidak akan ada yang sama antara dua ini. Posisi yang di antara dua departemen ini tidak akan ada yang sama. Karena mereka fungsinya berbeda. Seperti itu. Nah, kemudian ada divisional structure. Ya, ini berdasarkan dependensi untuk produk, di mana each division manage a separate enterprise. Nah, ini biasanya satu divisinya itu ya hampir enterprise yang berbeda. Organization using the separate structure around several division, resemble separate business. Biasanya berdasarkan produk ya. Increase product focus dan internal coordination. Jadi dia biasanya karena berdasarkan produk, fokus pada produknya tinggi. Tapi biasanya kelemahannya ini duplication of effort, competition between division. Nah, seperti apa? Kita lihat ini contohnya. Misalnya consumer produk, industrial produk, healthcare produk. Nah, ini kan mengelompokkan ya. Nah, kita bisa lihat. Tapi biasanya ini karena dia fokus pada yang consumer produk, jadinya itu lebih ya lebih enak sebenarnya ngontrolnya kalau berdasarkan produk. Bayangkan kalau kalian sebagai CEO mengamati hal ini, di dashboard-nya itu kan sudah otomatis. Di sini sudah penjual revenue sama income statement dari consumer produk berapa, income statement dari industrial produk berapa, healthcare produk berapa, kan sudah jelas. Mereka untung rugi untuk masing-masing produk ini sudah jelas. Dibanding kalau yang fungsi tadi harus dikumpulkan dulu. Jadi yang sales itu menghasilkan revenue, terus yang laporan dari produksi menghasilkan biaya produksi, itu harus diramu dulu. Kalau ini sudah otomatis masing-masing sudah ada hasilnya, enak kontrolnya. Tapi kalian lihat, biasanya satu customer produk juga punya marketing director sendiri, operation director sendiri, finance director sendiri. Nah ini kan duplikasi. Ini, ya kan ya. Jadi biasanya kayak begini jadinya ya bisa dibilang tidak sehemat yang sebelumnya. Nah, ada bentuk organisasi yang sifatnya matriks ya. Matriks ini organized along two dimension. Jadi ada dua dimensi yang dilakukan secara bersamaan. Di mana kemudian dikombinasikan. Ini keuntungannya fleksibel, sangat fleksibel, fokus on single problem, access to resource and expertise. Jadi misalnya karena fleksibel, dia jadi mudah untuk kemudian misalnya butuh resource apa,
langsung dipakai. Misalnya resource-nya maksudnya orang dengan skill tertentu, misalnya contoh seperti itu bisa langsung kemudian pakai mereka gitu, nggak harus kita hire sendiri, ini tinggal pinjem dari yang tempat yang menyediakan itu, tempat yang itu. Nah, tapi advantage-nya bisa loss of command and control, lack of accountability, impermanent existence. Biasanya di sini ya nanti camaraderie-nya itu agak rendah. Jadi keikatan mereka dengan unitnya itu biasanya rendah. Seperti apa bentuknya? Ini contohnya. Jadi biasanya ada dua dimensi ya di sini. Kalian lihat di sini ini contoh pada bisnis media. Kalau kalian lihat di sini di bagian ini ada pembagian berdasarkan produknya. Ada majalah, buku, internet, radio, kabel TV, network ya. Terus ada yang ini media grupnya, terus merchandising group. Ini kan pembagian berdasarkan produk kan. Kayak Martline, katalog online. Jadi mereka tuh punya banyak produk nih. Ada majalah, ada TV, ada internet dan macam-macam. Nah, terus untuk ngisi kan biasanya kalau media itu ngisi rubriknya apa? Magazine, majalah punya rubrik, terus radio juga punya rubrik. Nah, biasanya mereka punya ini sendiri, spesialis. Cooking, entertainment, wedding, craft. Ini rubriknya. Nah, magazine juga bisa ngisi cooking, bisa ngisi entertainment, bisa punya rubrik ini macam-macam ini. Ini jadi ketika butuh misalnya rubrik terkait cooking ya mereka tinggal minta ke sini. Minta materi terkait cooking yang untuk majalah. Nah, ini menyediakan untuk majalah artikel berarti untuk internet YouTube misalnya berarti bikinnya video. Mereka di sini bikin video kerjasama dengan internet jadi bikin video. Dengan radio rekaman ya gitu dan seterusnya. Nah ini kan jadi seperti ini. Kalian lihat jadi enak kalau dengan tinggal nyari, tinggal ngontak di sini nanti akan mereka bekerja sama dengan ini. Tapi di sini yang tadi, jadi karena saking banyaknya ini, jadi mereka biasanya tidak terlalu kuat di antara ini sendiri karena loose kan. Mereka bekerja sama dengan semuanya. Kemudian ada bentuk organisasi yang namanya struktur internasional. Nah ini biasanya kalau organisasi itu mulai merambah pasar internasional, artinya di luar areanya itu sendiri. Jadi sudah geografis ya, sudah mainnya geografis, sudah di luar negeri ya. Dia biasanya akan memunculkan struktur ini. Bisa jadi kan apakah di internasional pasti harus bikin cabang kan, tapi bisa jadi di internasional itu apakah memang komplit itu maksudnya mulai dari produksi sampai penjualan komplit dibikin yang sama dengan internasional, ataukah mungkin dia bagi-bagi misalnya di negara tertentu dia bikin cabang yang untuk produksinya, nah, tapi yang dan juga penjualannya misalnya, tapi di bagian negara lain cuma penjualan saja seperti itu karena dia akan mencari negara-negara atau daerah-daerah di mana resource itu murah untuk membuat produksi seperti itu kan. Nah, jadi tidak semua. Nah, ini akan diperhitungkan. Global structure acquiring resource including capital, producing good and service, engaging in resource. Jadi biasanya global ini yang struktur global ini yang bisa dilakukan untuk semuanya. Ya biasanya ya apa ya? Biasanya nih kombinasi di mana di sini kayak misalnya marketing online itu kan global untuk semuanya ya, untuk semua daerah nggak dibatasi. Kalau online itu kan bisa dari mana saja mereka pembelian, walaupun nanti ketika dilayani pengirimannya itu akan mencari cabang-cabang yang paling dekat, misalnya gudang yang paling dekat. Nah itu tuh seperti itu. Jadi global structure seperti ini. Ini contoh international division structure, retail division A, retail division B, international division. Jadi ada berdasarkan negara seperti itu. Nah,
Kemudian di sini organizational design untuk 21st century ini yang baru yang muncul. Itu kan tadi kita ngomong yang klasik yang memang biasanya seperti itu majoritinya. Tapi sebenarnya 21st century ini kan ya, abad sekarang ini kan ditandai dengan awalnya kemarin kita ngomong revolusi industri ya, itu abad di mana mulai adanya industri 3.0, adanya komputer itu kan memunculkan internet ya. Jadi sudah cara kerjanya juga sudah berbeda, apalagi sekarang industri 4.0 itu tuh sebenarnya memberikan sesuatu yang situasi yang lebih berbeda dan yang paling mudah yang paling kentara adalah bahwa sesuatu itu berubah dengan cepat. Jadi rapidly change. Jadi kondisi bisnis itu berubah dengan cepat di 21st century ini. Nah, adanya perubahan bisnis yang cepat ini, sangat cepat ini, memunculkan tipe-tipe organisasi yang kemudian mencoba dipakai untuk mengakomodir hal ini. Jadi bisa jadi dengan adanya hal ini, yang konvensional, yang tadi yang kita bilang ini fungsional dan macam-macam itu bisa jadi kurang cocok. Nah, ini ada beberapa contoh bentuk organisasi yang muncul di 21st century itu. Yaitu pertama team organization. Jadi ini biasanya organisasi yang sifatnya untuk proyek-proyek tertentu karena banyak muncul proyek-proyek, pekerjaannya proyek, jadi dia sifatnya organisasinya itu tim ya, mungkin tidak permanen ya, jadinya tidak permanen, cuman sampai project itu selesai ya, seperti itu. Kemudian ada virtual organization juga. Nah, ini virtual organization ini dia semi permanen tapi sifatnya begini. Jadi ini landasannya adalah efisiensi sebetulnya ya. Efisiensi kalau virtual organization itu. Jadi dia kenapa namanya virtual? Jadi dia seperti satu perusahaan besar, tapi sebetulnya mereka itu bukan satu perusahaan. Jadi mereka cuma beberapa perusahaan yang bekerja sama, atau satu perusahaan yang dia punya kontrak dengan perusahaan lain. Dia menyewa jasa dari perusahaan lain sehingga kesannya itu mereka menjadi satu perusahaan. Tapi sebenarnya cuma ada satu perusahaan kecil yang dia mengorkestrasi atau dia mengatur semuanya itu. Itu kalau virtual organization, atau bisa jadi mereka bekerja sama bareng-bareng jadi kelihatannya payungnya itu satu organisasi besar padahal sebetulnya enggak. Nah, learning organization ini organization di mana ini fokusnya bukan kepada strukturnya ya, tapi lebih kepada bagaimana organisasi itu siap untuk berubah terus karena rapid change ya. Ya, jadi kalau learning organization itu akhirnya fokusnya kepada bagaimana organisasi itu supaya dia merancang strukturnya supaya kemudian dia bisa siap dengan kondisi yang selalu berubah. Nah, itu arahnya lebih kepada ke sana. Nah, itu learning organization. Ini juga sesuatu konsep yang baru juga ya, seperti itu. Ini mungkin ini gambar di sini akan menjadi lebih enak melihat maksudnya virtual organization itu seperti apa. Nah, biasanya seperti ini, ada core organization. Jadi core organization ini cuman fokusnya dia kepada yang memang penting. Kenapa dia punya finance, operation, sama manajemen ya? Karena dia memang yang dia pegang, dia core-nya saja. Kemudian ketika dia mau manufacture, ya misalnya dia punya kontrak di Asia, ya jadi dia di sini mendesain saja, mendesain punya rancangan. Jadi dia akan ketika mau manufacturing punya dia kontrak dengan perusahaan di Asia karena mungkin lebih murah. Kemudian kalau administrative service dia accounting human resource dia kontrak juga dengan perusahaan lain yang khusus menyediakan hal itu. Sales marketing dia kontrak dengan yang lain, distribution and logistic. Nah, ya kalian pasti akan tahu ya, misalnya lebih jelas kalau distribution logistik itu udah sering perusahaan itu mau berkontrak dengan
JNE, dan lain-lain seperti itu. Kalau manufacturing juga Indonesia sendiri juga termasuk salah satu yang mungkin menjadi tempat untuk manufacturing, contohnya perusahaan-perusahaan mobil, motor gitu ya, itu juga seperti ini. Negara-negara lain, Vietnam, dan itu juga banyak yang seperti ini. Administrative service, sales and marketing, biasanya India itu punya customer sales, nah, itu juga banyak yang punya CS itu di India, sepertinya. Jadi kalau kalian lihat sebetulnya kalau secara fungsi kan harusnya semua ini dimiliki oleh satu organisasi ya, tapi ternyata ini tidak harus. Ini organisasi core ini cuma kontrak dengan yang lain-lainnya. Nah, mereka juga akhirnya masing-masing organisasi ini punya spesialisasi sendiri. Mereka fokus ke sini. Jadi mereka ramping dan agile. Karena mereka tidak banyak orangnya. Jadi mereka fokusnya juga di sini. Mereka nggak mementingkan yang lain. Dia juga akhirnya juga bisa efisien kan. Nah, daripada dia punya hal ini, punya semuanya, ya mendingan kontrak dengan sana. Ya tentunya di sini akhirnya informasi tidak bisa kita keep rahasia, tapi biasanya ini untuk bisnis-bisnis yang tidak terlalu mementingkan hal itu. Kemudian setelah tadi ada juga yang terakhir, mungkin ada juga namanya informal organization. Jadi ya kita tahu kalau organisasi itu biasanya dibuat secara formal, tapi bisa jadi muncul organisasi yang informal. Informal ini artinya nggak ada badan hukumnya, nggak ada wujud yang apanya ya, yang the jure-nya itu nggak ada, tapi faktanya ada, faktanya muncul. Ya, biasanya ini muncul ketika memang namanya organisasi itu intinya isinya orang juga ya. Jadi orang-orang itu pun ketika berinteraksi, bersosialisasi, mereka menemukan yang kok interestnya sama atau apa, itu bisa jadi mereka dengan interaksi tersebut jadi berkelompok. Berkelompok akhirnya mereka semacam memiliki ikatan ya, ikatan jadi semacam begitu semakin solid ya seperti organisasi. Nah, sebenarnya ini ada keuntungannya juga. Jadi bisa jadi ini memperkuat, memberikan kekuatan. Misalnya gini, misalnya ketika karyawan kita itu punya ikatan dengan perusahaan lain yang sesama profesi, misalnya wartawan di satu perusahaan tertentu, di satu perusahaan media tertentu punya wartawan, wartawannya ini punya ikatan dengan yang lain, dengan asosiasinya. Tentunya kan akan membantu karena jadi ada saling tukar informasi sehingga peningkatan expertise gitu ya, itu kan membantu. Tapi bisa jadi itu juga ada disadvantage-nya, kerugiannya, karena mereka punya belajar dari yang lain, itu mereka jadi tahu, oh gaji di tempat saya segini, itu kan juga sebenarnya akhirnya membuat jelek ya kan, jadi menuntut atau office politik, ya. Jadi karena kelompok lebih utama dibandingkan organisasi, jadi hal itu juga bisa memunculkan kekurangan. Ini informal organization. Contoh-contohnya informal group. Jadi ini group jadi kelompok orang yang berinteraksi ya biasanya terkait bisnis tadi contoh ya, mungkin di dalam bisa jadi di dalam satu organisasi mereka muncul kelompok-kelompok, bisa jadi juga itu bisa jadi antar organisasi seperti tadi ya, ini bisa jadi dalam organisasi. Kemudian organisasi grapevine itu kayak rambat ya, kayak grapevine itu kan kayak pohon anggur itu kan dia merambat ya, merambat kemana-mana. Nah ini tuh dia seperti itu maksudnya. Jadi ada network, jadi seperti grapevine, seperti ya ini network, informal communication network yang berjalan di organisasi. Jadi kalau digambarkan di struktur organisasi itu nanti ada communication network yang kayak grapevine, jadi dia merambat, jadi cuman milih yang mereka sukai gitu. Tapi bisa jadi lintas 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 divisi seperti itu.
Kemudian ada intrapreneuring. Intrapreneuring adalah creating and maintains innovation and flexibility of a small business environment within the confine of a large regulatory structure. Jadi ya seperti ini biasanya karena kaku, perusahaannya kaku, sangat mekanistik. Nah, misalnya ada orang-orang yang memang ya sudah mereka ngelompok ya, karena mereka pengen melakukan inovasi lebih fleksibel. Nah, itu ada seperti ini. Itu kayak itu untuk teori, untuk materinya. Mungkin untuk mencoba kita diskusi gitu ya, kira-kira di sini kalau ada nggak kalian yang tahu contoh-contoh virtual organisasi sebetulnya. Mungkin di virtual organisasi ini, dengan virtual organisasi ini kalian sudah sering melihat sebetulnya, cuman nggak menyadari kalau itu virtual organisasi namanya. Nah, itu ya. Di sini ya, jadi kalian saya yakin deket lah, deket-deket juga udah merasakan, cuman memang nggak kepikiran ya. Apa saja contohnya? Ini contoh ya, Uber, Netflix, nah Airbnb itu contohnya. Kenapa seperti itu? Kalau kalian lihat sebenarnya contoh Airbnb itu kan perusahaan penyedia akomodasi, tapi mereka tuh nggak punya tempat. Airbnb itu nggak punya, dia menyediakan hotel tempat penginapan, tapi mereka tuh nggak punya aset. Jadi maksudnya Airbnb atau Uber itu juga perusahaan penyedia transportasi, tapi dia nggak punya mobil, nggak punya armada. Netflix itu penyedia hiburan, TV, tapi dia tuh nggak punya rumah produksi. Yang seperti itu. Jadi mereka cuma platform saja, platform untuk kemudian yang bekerja sama dengan penyedia-penyedia itu, sehingga mereka jadi tapi kesannya tidak ada pernah yang tahu ya, mereka taunya misalnya Airbnb, mereka taunya ini Airbnb gitu kan ya. Kalau misalnya contoh kasus Airbnb, orang mau menginap, mereka pesan di Airbnb, mereka taunya datang saya booking Airbnb ini gitu. Oh ya, gitu. Jadi mereka di saat itu mereka adalah seperti bagian dari Airbnb. Padahal sebenarnya mereka dengan Airbnb itu bukan, mereka cuma seperti kontrak, ada kontrak. Mereka tuh hotel sendiri gitu. Mereka bisa menjual di luar Airbnb itu juga bisa. Nah, tapi dengan Airbnb mereka juga ya, itu contoh virtual organization seperti itu. Jadi itu ya kalau dengan segitu kan jadi sekarang banyak ya tahu Gojek dan seterusnya, GoFood. Nah, sebetulnya itu contoh-contohnya yang kalian tahu. Oke. Nah, jadi untuk penutup perkuliahan kali ini jadinya konklusinya adalah perencanaan dari struktur organisasi itu harus kemudian juga ketika kita membangun blok struktur organisasi itu harus memperhatikan juga distribusi wewenangnya. Karena ya ibaratnya di struktur organisasi itu akan diisi orang-orang dan mereka akan bekerja, dan mereka bekerja itu juga ada wewenangnya. Mereka ada, wewenang saya itu sebatas mana, itu harus ditentukan juga. Laporannya kemana, itu harus ditentukan supaya itu smooth. Supaya jangan sampai sudah dibagi-bagi mereka jalan sendiri-sendiri. Nanti bukan jadi organisasi yang utuh. Kemudian mengaplikasikan satu tipe struktur itu punya advantage dan disadvantage-nya tadi sudah kita ngomong. Nah, tinggal mana yang sesuai. Nah, recently ya tadi kita ngomong masalah struktur organisasi di abad 21 ya. Itu memang kalau kita lihat kebanyakan arahnya kepada lebih organik. Organik itu di pertemuan sebelumnya kita sudah ngomong yang tipe organik ya, mekanistik dan organik. Memang terkesan sekarang lebih organik. Memang kondisinya sih kalau kita lihat kondisi saat ini tuh memang keywordnya itu kan rapidly change. Kondisi bisnis itu berubah dengan cepat. Macam-macam alasannya itu. Adanya internet, adanya ya yang paling ini
internet itu ya memungkinkan hal itu, adanya komputer, internet kan efek komputer juga ya, itu memungkinkan hal itu. Jadi orang itu bisa tahu aksesnya luas, ya, akhirnya eh, ya itu membuat mereka sangat berubah cepat. Kemungkinan-kemungkinan kerjasama itu terbuka, banyak sekali bentuk-bentuk yang bisa muncul. Akhirnya memang arahnya lebih kepada organis, jadi unstable kondisinya itu kan, karena dengan terbukanya informasi yang luas, orang tahu keinginannya jadi bermacam-macam, mereka punya pilihan yang luas, jadi sebenarnya itu unstable. Nah ini perlu diperhatikan. Jadi makanya terkesan sekarang itu lebih banyak yang organik gitu. Nah, mungkin dengan itu ya kita harus open minded. Saya pikir kita harus coba open minded, mengeksplor bentuk-bentuk organisasi. Apalagi kalau punya cita-cita, misalnya kita kepada arahnya entrepreneur. Ini membuka peluang. Jadi kalau dulunya ketika seorang mau berbisnis, itu tuh saingannya adalah conventional organization yang punya capital yang sudah raksasa. Sekarang dan kemungkinan besar pasti kalah. Sekarang bisa jadi tidak harus, banyak ceruk-ceruk yang bisa digali seperti itu. Nah, hari ini referensinya semua bisa dibaca-baca untuk lebih detailnya. Semoga materi ini bermanfaat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.